Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya itu Suhada dari kelas C Pendidikan Khusus. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Nah, di sini tuh ada beberapa poin ya, 6 bab. Bab satunya urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. Siswa berkesulitan belajar merupakan salah satu bagian dari siswa berkebutuhan khusus. Berkesulitan belajar khusus adalah kelainan dalam satu atau lebih dari proses psikologi dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan. Guru yang profesional dalam mengajar harus memiliki 4 kompetensi mengajar. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu yang pertamanya itu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua itu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga itu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Yang keempat menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 5 itu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam itu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh itu berkomunikasi secara efektif, empati dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan itu menyelenggarakan penilaian dan evaluasi dan hasil belajar. Kesembilan itu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang ke-10 itu melakukan tindakan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya itu kompetensi kepribadian. Yang pertama itu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua itu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga itu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa. Yang keempat itu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang kelima itu menjunjung tinggi kode etis profesi guru. Selanjutnya itu kompetensi profesional. Yang pertama, guru harus menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pembelajaran yang diampu. Yang kedua itu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan profesional secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima itu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Bab 2, anak berkesulitan belajar. Poin pertama, pengertian. Istilah anak berkesulitan belajar yang dikenal oleh orang kebanyakan merujuk kepada anak atau siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Konsekuensi dari kesulitan belajar adalah prestasi untuk semua mata pelajaran berada di bawah rata-rata. Pemahaman ini tidak salah karena telah mewakili gambar secara sederhana tentang anak berkesulitan belajar. Poin yang kedua itu klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Klasifikasi anak berkesulitan belajar dilihat dari 2 segi, yaitu segi perkembangan dan segi akademik. Segi perkembangan itu mencakup 1. Gangguan perhatian, memori, persepsi, visual, dan motorik. Yang kedua itu gangguan proses berpikir dan bahasa. Selanjutnya itu segi akademik, mencakup disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Poin yang ketiga itu prevalensi anak berkesulitan belajar. Di Indonesia belum ada data yang pasti tentang prevalensi siswa berkesulitan belajar dilihat dari jumlah keseluruhan anak berkebutuhan khusus. Tetapi ada beberapa hasil penelitian di sejumlah daerah menunjukkan besarnya jumlah siswa berkesulitan belajar di sekolah. Bab 3, konsep manajemen pembelajaran. Poin yang pertama itu pengertian manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Poin kedua itu tujuan manajemen pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen pembelajaran yaitu 1. Membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dipunyainya. Yang kedua itu menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran. Setiap kegiatan yang dilakukan termasuk pembelajaran tidak terlepas dari hambatan-hambatan baik yang bersumber dari siswa, guru, maupun lingkungan sekolah. 3. Pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional sehingga siswa dapat mendukung belajar siswa. 4. Membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. Poin yang ketiga itu fungsi manajemen pembelajaran. Salah satunya yaitu perencanaan pembelajaran.
Ketika kita melakukan manajemen pembelajaran, terutama pada saat menyusun perencanaan, maka langkah ini merupakan fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Berpikir tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermutu kepada anak berkesulitan belajar, maka fungsi sebagai perencanaan pembelajaran mulai terlaksana. Hal yang paling penting dalam menyusun perencanaan pembelajaran adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keempat itu komponen-komponen manajemen pembelajaran, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari perencanaan. Pelaksanaan yaitu suatu kegiatan memadukan atau mengintegrasikan sumber atau potensi yang ada atau yang dapat disediakan dalam rangkaian kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan, meliputi sumber daya manusia, tujuan belajar, bahan belajar, alat media belajar, tempat belajar, fasilitas atau sarana prasarana pendukung lainnya. Bab 4. Pembelajaran kooperatif. Poin yang pertama, pembelajaran kooperatif untuk anak berkesulitan belajar. Interaksi positif antara siswa reguler dengan siswa berkesulitan belajar tergantung kepada sikap dan kemampuan guru untuk mengelola lingkungan yang positif. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif untuk memfasilitasi interaksi kelompok kecil. Suasana yang mendukung tercipta ketika semua orang yang ada dalam kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan kelompok dan keberhasilan kelompok. Yang kedua itu konsep dasar pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. Poin yang ketiga, elemen-elemen pembelajaran kooperatif. Ada beberapa elemen penting dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif, yaitu 1. Saling ketergantungan yang positif. Siswa harus mempunyai prestasi bahwa mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok. 2. Interaksi tatap muka yang meningkat. Interaksi yang meningkat melibatkan individu untuk saling mendorong dan memfasilitasi upaya masing-masing saat mereka bekerja sama dalam tugas kelompok. Yang ketiga, pertanggungjawaban individu. Semua anggota kelompok harus mempunyai kemampuan menanggapi suatu masalah dan mengembangkan ide-ide untuk keberhasilan kelompok. 4. Kemampuan kerjasama. Untuk bisa bekerja sama dengan produktif, diperlukan unsur-unsur kepemimpinan, pengambilan keputusan, membangun kepercayaan, komunikasi, dan manajemen konflik. 5. Pemrosesan kelompok. Unsur penting terakhir dalam pembelajaran kooperatif adalah pemrosesan kelompok. Ini melibatkan anggota yang menentukan apa yang telah mereka lakukan dengan baik dan apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan kelompok. Poin yang keempat itu strategi dan teknik. Salah satunya itu perencanaan. Sebelum menyusun materi, membentuk kelompok dan menyusun panduan-panduannya, perlu diketahui oleh guru bahwa di dalam kelas terdapat anak berkesulitan belajar yang belajar bersama-sama. Oleh karena itu, perlu kerjasama dengan guru khusus dalam menyusun pembelajaran kelompok di kelas. Poin yang kelima yaitu keuntungan-keuntungan. Terjadi hubungan yang positif dengan siswa lain melalui kerjasama dan interaksi dalam kelompok, maka terjadi hubungan positif. Siswa yang tadinya kurang mengerti dapat mengerti setelah terjadi diskusi dalam kelompok. Anak berkesulitan belajar dapat belajar banyak dari pembelajaran kooperatif. Penguasaan materi yang sesuai dengan level kinerja dan hubungan yang positif dengan siswa lainnya. Poin yang keenam itu tantangan-tantangan. Seperti halnya dengan metode-metode pembelajaran yang lain, pelaksanaan pembelajaran kooperatif juga mempunyai tantangan-tantangan yang sebenarnya harus diminimalkan. Tantangan-tantangan tersebut salah satunya yaitu tidak tepat bagi guru yang ingin menjadi pusat perhatian pada pembelajaran kooperatif. Yang lebih banyak terlibat adalah siswa. Guru hanya memberikan pengantar atau penjelasan umum tentang materi pelajaran. Setelah itu, siswa lebih banyak bekerja menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pada setiap kelompok. Bab 5. Tutor sebaya. Poin yang pertama itu pengertian tutor sebaya. Tutor sebaya adalah strategi yang melibatkan siswa sebagai tutor akademi untuk melayani tute. Tute adalah siswa yang mendapat layanan tutor sebaya. Biasanya siswa dengan kinerja tinggi dipasangkan dengan siswa yang berprestasi rendah dalam hal akademik maupun perilaku. Pembelajaran dengan tutor sebaya mengacu pada metode pembelajaran yang menggunakan pasangan siswa berprestasi tinggi untuk mengajar siswa dengan kinerja rendah di lingkungan sekolah atau di tempat umum di luar sekolah bawah pengawasan seorang guru. Poin yang kedua, model tutor sebaya. Salah satunya yaitu tutoring kelas secara keseluruhan melibatkan pembagian kelas menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 2-5 siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Siswa kemudian bertindak sebagai tutor, tute atau keduanya tutor dan tute. Selanjutnya, siswa yang lebih tua dipasangkan dengan siswa yang lebih muda untuk mengajar atau meninjau keterampilan. Posisi tutor dan tute tidak berubah. Siswa yang lebih tua berfungsi sebagai tutor dan murid yang lebih muda adalah si tute.
Siswa yang lebih tua dan siswa yang lebih muda dapat memiliki tingkat keterampilan yang sama atau berbeda. Tutor melayani dengan baik, mengajukan pertanyaan, dan mendorong kebiasaan belajar yang lebih baik. Poin yang ketiga itu strategi dan teknik. Salah satunya yaitu perencanaan. Ada 5 langkah penting bagi guru untuk merencanakan dan melaksanakan program tutoring dengan sukses. Yang pertama itu memiliki pasangan tutor dan tujuan program. Yang kedua itu mendesain kurikulum untuk keperluan tutor. Yang ketiga itu melatih tutor. Yang keempat itu memonitor program. Yang kelima itu evaluasi. Poin yang keempat, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan tutor sebaya untuk membantu anak berkesulitan belajar adalah sebagai berikut. 1. Buatlah suatu rotasi tutor. Rotasi penting untuk membuat anak tidak jenuh dengan pasangannya. 2. Berikan kesempatan kepada anak berkesulitan belajar menjadi tutor jika pada mata pelajaran lain memiliki kemampuan tinggi. 3. Dalam proses pembelajaran, tutor lebih dahulu menyelesaikan tugasnya baru kemudian membantu tute. Yang keempat, pengawasan dan bimbingan diberikan oleh guru jika memang dibutuhkan dengan memberikan umpan balik. 5. Buatlah perencanaan sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil tutoring tang baik, maka guru perlu merencanakan sebelumnya. 6. Pasanganlah tutor dan tute dengan hati-hati. 7. Ubahlah pasangan secara periodik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 8. Berilah penghargaan kepada pasangan yang baik. 9. Dukung anak berkebutuhan khusus menjadi tutor. 10. Pertahankan monitoring dan evaluasi. Poin yang kelima, keuntungan-keuntungan. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari program tutoring. Keuntungan tersebut dapat dilihat pada berikut ini. Yang pertama itu program tutoring sangat sesuai dengan pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang kedua, perhatikan secara individual, sangat sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, jika direncanakan secara sistematis akan mengurangi beban guru. 4. Meningkatkan hubungan sosial di antara para siswa dengan dan tanpa hambatan. 5. Ekonomis. Proses tutoring tidak membutuhkan pengeluaran dana, tidak atau kurang membutuhkan waktu tambahan di luar jam sekolah. 6. Mudah untuk melakukan pengorganisasian tanpa materi tambahan dan sumber-sumber lain. 7. Mengurangi beban guru. 8. Terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan berdasarkan hasil penelitian. Yang keenam, tantangan-tantangan pelaksanaan tutor sebaya. Selain keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan tutor sebaya, ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu membutuhkan persiapan guru. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam program tutoring membutuhkan persiapan oleh guru. Yang kedua, karakteristik kepribadian beberapa siswa mungkin dapat menghalangi pengajaran proses belajar. Yang ketiga, sebaliknya, tute kemungkinan juga memiliki karakteristik kepribadian yang mungkin membahayakan tutor. Yang keempat, beberapa anak mungkin menghindar belajar bila guru tidak menarik perhatian mereka secara langsung. 6. Pembelajaran di ruang sumber. Poin yang pertama, pengertian. Ruang sumber dirancang untuk membantu individu yang menunjukkan kelemahan dalam dasar-dasar pendidikan. Bagi individu penyandang cacat, ruang sumber daya merupakan pilihan penempatan pendidikan. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar, termasuk siswa dalam kelas reguler, tetapi butuh pembelajaran khusus dalam pengaturan kelompok individu. Tujuan dan jenis ruang sumber. Tujuan ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar. Agar bisa menjadi pilihan penempatan pendidikan, guru khusus harus menunjukkan hasil identifikasi dan asesmen kebenaran sebagai siswa berkebutuhan khusus. Yang ketiga, persiapan. Sebelum mengajar di ruang sumber, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipersiapkan oleh guru. 1. Guru melakukan asesmen secara detail untuk melihat sejauh mana kemampuan anak. 2. Guru menyusun program pengajaran individu berdasarkan hasil asesmen. 3. Setelah mendapatkan sejumlah anak, kemudian atur beberapa kelas per minggu yang harus dilayani sesuai dengan kemampuan anak. Seandainya ada anak yang mempunyai kemampuan yang sama, walaupun itu berasal dari kelas yang berbeda, itu dapat disatukan dalam kelompok. 4. Mengatur ruang sumber, menempatkan anak sesuai dengan kebutuhan anak. Mengatur media-media yang akan dipakai selama pembelajaran sehingga tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Poin yang keempat, pengelolaan. Untuk mengelola ruang sumber perlu dipertimbangkan beberapa poin penting, yaitu 1. Pembelajaran di ruang sumber dapat dilaksanakan dalam bentuk individual maupun kelompok kecil. 2. Pengaturan tempat duduk harus tepat sehingga guru dapat mengakses semua murid. 3. Pojok hadiah, pojok di mana anak bisa mendengarkan musik tidur-tiduran. 4. Ruang konsentrasi. Dengan warna abu-abu, anak lebih mudah konsentrasi. Yang kelima, pelaksanaan pengajaran ruang sumber.
Guru di ruang sumber memiliki peran menantang karena mereka perlu merancang semua pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan spesifik siswa untuk memaksimalkan potensi pembelajaran mereka. Guru ruang sumber bekerja sama dengan guru kelas reguler dan orang tua untuk memastikan bahwa program yang diberikan memang membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Guru di ruang sumber memiliki peran penting dalam hal merancang program pendidikan individual yang membahas kebutuhan khusus para siswa yang bergabung dengan ruang sumber. Guru juga merupakan penghubung antara pembelajaran di ruang sumber dengan guru kelas reguler dan orang tua. Guru ruang sumber daya memainkan banyak peran yang semuanya berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan akademis peserta didik dengan ketidakmampuan belajar. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.